Pemirsa, kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Sementara Bahlil Lahadalia menepis bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar. Dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember 2024 nanti. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur atau Paman Birin mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Syahbirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri Syahbirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idam Calit, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan permintaan maaf jika selama menjabat ada salah. Syahbirin menjelaskan surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Usai berpamitan, Syahbirin Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon ampun maaf sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Babus Salam, Kalsel Babus Salam bisa lebih berjaya lagi. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta.
Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu, dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama Tim Ridho. Adapun kampanye akbar kedua Tim Ridho akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syaraiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye di daerah tempat tinggalnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun kembali berkampanye di Jakarta Selatan. Kali ini Dharma berdialog dan belusukan di wilayah tempat tinggalnya di RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya, Dharma menyapa tetangga dan warga sekitar sekaligus memaparkan visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 2, diantaranya Jaminan Babe, Getuk Tular Adab, dan Tim Ekonomi Adab. Ya, saya mencoba untuk kembali menyapa warga di sekitar kediaman saya. Karena kan selama ini saya menyadari juga bahwa seringkali di Jakarta ini kita berangkat pagi, kita nggak ketemu, kita pulang malam sudah pada tidur. Jadi untuk mengakrabkan kembali supaya sekaligus juga mensosialisasikan apa rencana kita ke depan dan apa yang harus diwaspadai. Karena warga seringkali itu tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Jadi saya perlu menyampaikan supaya warga itu kembali kompak. Karena ada hal yang penting, warga ingin kembali menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Selain berdialog dengan warga, Dharma juga membagikan kaos dan juga mengingatkan warga untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Sidul meminta doa restu dari warga agar bisa menang 1 putaran. Tiba di Gang Langgar Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, Sidul langsung disambut warga dan kaum ibu. Alunan sholawat Nabi tak henti saat Rano Karno menuju panggung orasi. Saat berorasi, Cawagup nomor urut 3 ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan 1 putaran dalam Pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang 1 putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut 3 ini meraih 46% suara atau tertinggi di antara 2 pasangan lain. Kita ngomong diri kita aja deh. Kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah 1 putaran kita bisa menangin Jakarta. Sebelumnya, lembaga survei Saiful Mujani merilis pasangan Pramono Rano mendapat 48%, RK Suswono 39,1%, dan Dharma Kun 5,1%. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, unggul dari 2 pasangan lain berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pramono unggul 7% dari Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil. SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Ya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mengungguli 2 pasangan calon lainnya dengan persentase 46%.
Sedangkan pasangan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 39,1%. Kemudian pasangan Cawagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana berada di persentase terendah yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,8%. Pemirsa, konsolidasi dan strategi pemenangan Pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil dengan tema konsolidasi untuk pemenangan pemilu kada. Muskerwil ini untuk merapatkan barisan sekaligus mengawal pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri. Dengan kekuatan 10 partai 60 sekian persen di DPRD provinsi itu tidak menjadi, justru akan menjadi hal yang sangat memudahkan kita untuk memastikan 27 November 2024 itu pasangan beramal akan jadi pemenang. Melakukan konsolidasi kemenangan beramal. Insya Allah konsolidasi, koordinasi, sinergi, dan yang paling penting adalah komitmen. Kami Perindo tidak meragukan komitmen Ahmad. Insya Allah ini yang terbaik untuk Sulawesi Tengah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, Partai Perindo menggelar tablik akbar dan sholawat bersama calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi di lapangan Surabaya Expo Center. Dihadiri lebih dari 15.000 peserta, acara ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo dalam mengawal pemenangan calon kepala daerah. Perindo mengadakan tablik akbar untuk menuju ke arah Pilkada Kota Surabaya yang diadakan Perindo hari ini. Dan hari ini ada Yai Anwar Zahid, ada Subhanul Muslimin juga. Dan semoga dengan tablik akbar ini Surabaya tambah berkah, bertambah berkah. Amin. Ini adalah momen penting di Hari Pahlawan. Jadi bagaimana kita tasyakur binikmah terkait dengan mensyukuri Hari Pahlawan itu sendiri. Itu menjadi penting. Yang kedua adalah terkait dengan soal bahwa kita sedang memperingati satu dekade Partai Perindo. Partai Perindo menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung memenangkan pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans di Pilgub Jawa Timur. Sementara pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak optimis bisa memenangkan Pilgub Jawa Timur 1 putaran. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kumpulkan seluruh kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam rapat tertutup di Surabaya. Begitu tiba di lokasi, Megawati langsung memasuki ruangan rapat tanpa berbicara kepada media. Namun Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistiono menyatakan dalam rapat, Ketua Umum PDI Perjuangan perintahkan seluruh kadernya untuk solid menangkan pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. Satu, itu pasti soliditas. Disatukan betul bagaimana kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Risma. Sehingga semua terkonsentrasi penuh untuk turun ke bawah, ke lapangan, sampai kepada pemilu. Ketua Umum PDI Perjuangan meninggalkan lokasi bersama dengan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma Harini. Sementara lawannya, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, terus bertemu dengan pendukungnya. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur, Khofifah mengajak untuk menangkan pasangan Khofifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024 mendatang.
Meski optimis menang satu putaran, namun Hovifah tetap berharap agar seluruh tim pemenangannya untuk tetap waspada dan kerja keras memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2. Kawan-kawan ini kerja keras semuanya. Dan semua saya berharap tetap kerja keras. Waspada, kerja keras lahir batin. Tidak ada yang mundur, gitu. Jadi saya juga akan terus berikhtiar. Mendekati waktu pencoblosan, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur terus memaksimalkan kampanyenya di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan Ayus melaporkan. Debat pemungkas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 digelar pada Rabu malam. Selain menyampaikan program untuk Sumatera Utara ke depan, kedua pasangan calon Bobi Surya dan Edi Hasan juga kembali terlibat saling sindir. Pada debat pamungkas pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, kedua pasangan calon menyampaikan visi misi untuk membangun Provinsi Sumatera Utara ke depan. Masalah pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi daerah menjadi program prioritas kedua pasangan calon jika nanti terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Selain menyampaikan program untuk Sumatera Utara ke depan, kedua pasangan calon Bobi Surya dan Edi Hasan juga kembali terlibat saling sindir. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menyinggung soal badan usaha milik daerah Sumatera Utara yang selama ini kurang memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Tentang BUMD. BUMD menurut kami ada dua fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat. Contoh BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan airnya kadang hidup, kadang tidak. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi, membalas dengan menyindir Bobi, di mana Bobi sebagai wali kota Medan tidak pernah koordinasi ke DPR dan gubernur. Melainkan, Bobi malah langsung berkoordinasi ke menteri di pusat. Bukan saya langsung datang ke menteri, tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara hierarki, bupati dan wali kota harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Meski saling sindir, namun di akhir debat pamungkas ini, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 berpelukan hangat untuk menunjukkan sinergitas dan kebersamaan dalam membangun Sumatera Utara ke depan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Menteri Investasi Rosan Ruslani mengungkapkan adanya minat dari keluarga Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk berinvestasi di Indonesia. Minat investasi tersebut datang dari Jared Kushner yang dikenal sebagai investor dan penasihat senior Donald Trump. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM, Rosan Ruslani, mengungkapkan adanya minat dari keluarga Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan United States Indonesia Society atau USINDO. Menurut Rosan, minat investasi tersebut datang dari Jared Kushner yang dikenal sebagai investor dan pengembang properti, penerbit dan penasihat senior Donald Trump. Dengan Jared Kushner itu usulnya sudah beberapa waktu yang lalu ya, kebetulan diundang dinner, kebetulan saya juga ada waktu itu. Ya membahas waktu itu lebih ke hal-hal yang sifatnya juga, waktu itu Jared Kushner mau berinvestasi, iklim investasi Indonesia. Pada masa pemerintahan Trump, Jared Kushner diketahui memegang sejumlah peran penting, termasuk sebagai penasihat senior yang terlibat dalam kebijakan luar negeri, reformasi sistem penjara, dan upaya perdamaian Timur Tengah. Kushner juga dikenal karena perannya dalam industri media dengan mengakuisisi The New York Observer pada 2006. Setelah masa pemerintahan Trump, Kushner tetap terlibat dalam sejumlah bisnis dan berbagai proyek lainnya.